Salah satu ciri orang munafik itu kan gemar meninggalkan sholat berjamaah ya Ustaz. Jika dilihat dari segi fisik dan jasmani mempunyai waktu lapang, tidak ada uzur syar'i, tetapi tidak mau mendatangi masjid ketika mendengarkan seruan azan. Nah, sedangkan dalam salah satu ayat Al-Quran sendiri kan wanita itu baiknya sholat di dalam rumah untuk menghindari fitnah Ustaz. Ini bagaimana dengan hal seperti ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara ciri-ciri orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat dalam keadaan malas-malas. A'udzubillahi min dzalik. Yura'una nas, dan dia pun melaksanakan sholat tersebut karena ingin mendapatkan pujian agar diketahui bahwasanya adalah seorang Islam. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Maka kita sebagai kaum muslimin berusaha untuk menyelisih sifat ini. Ketika suara azan terdengarkan, waktu sudah masuk, jangan sampai ada dalam perasaan kita merasa berat dan mengatakan, masuk lagi waktu sholat. Belum selesai pekerjaan dan sebagainya. Seakan-akan ini beban. Padahal siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan kita penglihatan, pendengaran, napas, kaki, dan tangan? Kalaulah kita, misalnya bekerja untuk mendapatkan gaji, siapa yang memberikan kita tangan untuk bekerja? Kaki untuk berjalan? Apakah gaji tersebut bisa membayar penglihatan kita, membayar pendengaran kita, atau bahkan membayar oksigen dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Meminta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat, illa al-khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang khusyuk tersebut? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau kita sudah berusaha menanamkan diri kita pada diri kita bahwasanya kita ini sholat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan semua jadi mudah sholat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya, di antaranya yang suka menunda-nunda salatnya. Ya. Adapun tentang salat berjamaah di masjid, memang ada beberapa pendapat dari kalangan ulama kita. Ada mengatakan fardu ain, wajib bagi laki-laki sholat di masjid, dengan beberapa dalil yang tadi disebutkan. Salah satunya juga ketika ada seorang buta datang kepada Nabi SAW meminta keringanan, rukhsah untuk sholat di rumahnya, maka setelah itu disuruh pergi, silakan. Namun beberapa saat sebelum meninggalkan, dipanggil lagi, apakah engkau mendengarkan suara azan? Seorang buta tersebut mengatakan, ya Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya, datangilah panggilan tersebut. Ini di antara dalilnya yang mewajibkan laki-laki sholat di masjid. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah muakkadah, yang ketiga juga fardu kifayah. Yang penting sudah ada sholat jamaah di masjid, maka sudah mencukupi. Tapi tentunya sebagai orang beriman, dia akan senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bos saja yang memanggil kita, siapa saja yang memanggil kita dari petinggi-petinggi kita, pasti kita akan datang. Ini yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui suara muazzin. Nah, adapun wanita itu lebih afdalnya sholat di rumah. Beda halnya dengan wanita, karena memang beda laki-laki dengan wanita. Wa sadzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda
dari sisi masalah fitnah. Ya kalau tadi dikatakan bahwasanya ada dalam Al-Quran, maka kami katakan bahwasanya kami belum dapatkan ya menyebutkan secara langsung bahwasanya wanita lebih baik sholat di rumah. Yang ada adalah dalam hadis Nabi SAW ketika seorang wanita ya ingin minta izin kepada Nabi SAW untuk salat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, masjidnya. Ya, ikut berjamaah di Masjid Nabawi. Padahal kita ketahui salat di Masjid Nabi SAW itu satu kali salat di sana sama kalau 1000 kali salat di tempat yang lain. Ya, kecuali Masjidil Haram 100.000 kali. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya dipersilahkan, silahkan sholat di masjid. Tapi rumahmu itu lebih baik bagimu. Ya semakin tertutup, ya semakin terhindar dari pandangan manusia, pandangan laki-laki, maka semakin afdal. Nah, ini menunjukkan lebih afdal daripada sholat Masjid Nabawi seorang wanita tersebut. Ya. Lebih dia afdal ketika semakin jauh dari pandangan laki-laki. Dibolehkan wanita ke masjid dengan syarat ya menutup auratnya dengan sempurna, tidak memakai parfum, dan tidak memakai pakaian yang bisa mengundang syahwat. Jadi yang diwajibkan untuk sholat jamaah adalah laki-laki kalau kita mengambil pendapat yang mewajibkan. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab.